Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah anak-anakku sekalian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan berbagai kenikmatan kepada kita semua, termasuk nikmat sehat pada hari ini, sehingga kita bisa mengadakan kegiatan yang dinamakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Walaupun karena kondisi kurang memungkinkan, maka kita laksanakan dengan tidak tatap muka atau dalam jaringan atau daring. Pertama kali Bapak ucapkan selamat datang anak-anakku sekalian yang beberapa waktu yang lalu masih di jenjang SMP atau MTS. Hari ini sejak diumumkan diterima di SMA Negeri 7 Pontianak, maka bersyukurlah sudah diterima di SMA Negeri 7 Pontianak. Maka yang kemarin sebagai tamu, sebagai pendaftar, sekarang menjadi bagian integral dari keluarga besar SMA Negeri 7 Pontianak. Anak-anakku sekalian, apa itu yang dinamakan pengenalan lingkungan sekolah? Pada hakikatnya adalah masa orientasi, masa pengenalan. Apa yang dikenal, apa yang perlu diketahui, diantaranya adalah masalah wawasan wiyata mandala. Seperti apa cara pandang kita melihat satuan pendidikan, dalam hal ini SMA Negeri 7 Pontianak, sebagai lembaga pendidikan atau satuan pendidikan atau sekolah. Sehingga begitu kita masuk ke dalam lingkungan sekolah, kita tidak buta kayu, tidak mengetahui kemana harus mau, misalnya saja ke toiletnya, ke kakusnya, ke kantinnya, ke ruang gurunya, ke ruang tata usaha, siapa bapak ibu wali kelasnya, siapa yang mengajar mata pelajaran tertentu, maka itu dikenalkan pada masa pengenalan sekolah ini. Lingkungan sekolah ada lingkungan yang disebut lingkungan hidup. Ada bapak ibu, ada bapak ibu guru, ada bapak ibu tata usaha, administrasi, ada penjaga malam, ada urusan kebersihan dan sebagainya, maka kita perlu mengenal. Mengenal yang berikutnya adalah mengenal apa? Yaitu mengenal budaya sekolah. Begitu banyak culture atau budaya sekolah yang dikembangkan di SMA Negeri 7 Pontianak ini. Di antaranya, kalau pembelajaran biasa, artinya bukan daring, yang masuk kelas, itu pukul 6.45 pagi hari, itu sudah berada di dalam pagar sekolah. Untuk apa? Yang pertama kali langsung masuk kelas, kurang lebih 12 sampai 15 menit itu untuk bagi yang muslim, muslimah itu tadarus, bagi yang Katolik, Kristen, dan Hindu, Buddha, dan sebagainya mempelajari kitab suci masing-masing waktu setiap pagi sebelum belajar. Setelah jam 7
kita masuk pembelajaran jam pertama. Jadi itu budaya yang dikembangkan dan bernilai baik sehingga dipakai terus, digunakan terus, dilaksanakan terus. Itu termasuk budaya sekolah di awal pembelajaran, artinya sebelum jam pertama dimulai. Kemudian setiap hari Senin upacara, kemudian tata cara mengikuti pembelajaran di kelas dan sebagainya, termasuk budaya sekolah. Kemudian budaya yang lain ada budaya prestasi, jangan pula banyak terlambat dan sebagainya, itu nanti dikembangkan di budaya sekolah. Kemudian event-event atau kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, oleh panitia, itu semata-mata untuk mengembangkan budaya sekolah. Kemudian dikaitkan dengan apa lagi, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter dari masuk pagar sampai pulang sekolah itu dikembangkan pendidikan karakter yang baik, yang dimaksudkan di situ mengacu pada beberapa nilai karakter yang dianggap baik, dari nasionalisme, religiusitas, kemudian integritas, disiplin, dan sebagainya, itu ditumbuh kembangkan di SMA Negeri 7 Pontianak ini. Kemudian sebagai wawasan Wiyata Mandala, sekolah itu tidak mungkin membentuk, tetapi sekolah itu menumbuhkan sifatnya, memberi ruang tumbuh. Jadi potensi yang dimiliki oleh anak-anakku sekalian itu ditumbuh kembangkan di sekolah. Jadi yang kemampuan logika, kemampuan matematika, seni, olahraga, kemampuan fisika, kemampuan mata pelajaran, kemampuan komputer, kemampuan bahasa, dan sebagainya, itu potensi ada, resource-nya ada, sumber dayanya. Nah, sekolah sifatnya memberikan ruang tumbuh semaksimal mungkin, sehingga anak-anakku sekalian bisa tumbuh kembang sesuai dengan karakter yang baik, sesuai dengan passion masing-masing, sesuai dengan potensi, sehingga nanti bisa maksimal. Memberi ruang tumbuh dalam pengertian memberi motivasi, memberikan menambah referensi. Kemudian bisa maksimal, mengapa? Karena potensi yang ada dipelihara, dimotivasi, diberikan pupuk ibarat tanaman, sehingga bisa subur, insya Allah demikian. Kemudian budaya yang lain yang perlu kita kenal, ini kaitannya dengan cara belajar. Cara belajar efektif. SMA Negeri 7 Pontianak, sekolah kita ini, sudah sejak dicanangkan kurikulum 13, maka SMA Negeri 7 Pontianak sudah ditunjuk sebagai pelaksana kurikulum 2013. Cara belajarnya juga bagaimana cara belajar efektif, maka kita kenal nanti di sekolah kita melalui waka kurikulum, melalui Bapak Ibu wali kelas, melalui Bapak Ibu guru mata pelajaran, termasuk ekskul. Ada beberapa ekstrakurikuler di SMA Negeri 7 Pontianak ini yang sesuai dengan bakat dan minatnya, maka ditumbuh kembangkan melalui ekstrakurikuler. Kemudian ekstrakurikuler wajib adalah kepramukaan. Sehingga di SMA Negeri 7 Pontianak itu ada 20-an lebih
ekstrakurikuler kalau dihitung secara cabangnya. Jadi olahraga saja berapa cabang saja, kemudian yang seni, yang sosial, yang cinta alam, yang dinamakan dengan pendahuluan bela negara. Jadi ada yang sifatnya seni, ada yang olahraga, ini 20-an lebih kalau dihitung cabangnya. Itu semata-mata untuk atau dengan tujuan mengembangkan semaksimal mungkin potensi yang ada pada diri anak-anakku sekalian. Tentu ada manfaatnya di kemudian hari. Oleh karena itu, Bapak sering bilang di sekolah tercinta kita ini, piala, medali, piagam penghargaan udah banyak, tapi selalu ada lemari yang kosong untuk menaruh persembahan piala kejuaraan yang anak-anakku sekalian peroleh, baik melalui mata pelajaran maupun melalui ekstrakurikuler masing-masing. Nah, ini nanti kalau kita bisa tatap muka, bisa perkenalan dengan kakak-kakak pengurus OSIS, kalau dulu namanya MPK juga, kemudian kepada Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan sebagainya. Mudah-mudahan pandemi yang melanda wilayah kita, negara kita ini segera berakhir, sehingga kita bisa bertatap muka langsung, bisa perkenalan, bisa bertukar gagasan, tukar pikiran, sehingga insya Allah dengan anak-anakku sekalian masuk di SMA Negeri 7 Pontianak itu bukan tambah masalah, tapi harus tambah prestasi. Jadi kakak-kakak ini panitia OSIS sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk MPLS ini panitia, ada panitia Bapak Ibu Guru, ada panitia dari kakak-kakak OSIS. Selamat datang dan terima kasih kepada kakak-kakak pengurus OSIS yang sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan termasuk MPLS walaupun secara daring pada tahun pelajaran 2020-2021 ini 2021. Sehingga kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi lepas dari wilayah kita atau sehat semua. Dan jangan lupa anak-anakku sekalian, ini pesan yang terakhir dipesan. Yang pertama kali ini secara daring atau dalam jaringan atau online MPLS-nya ini kurang lebih 3 hari. Jadi tanggal 13, 14, 15. Tanggal 16-nya juga sudah mulai pembelajaran, nanti jadwalnya ada, tapi pembelajarannya juga secara daring. Tolong sampaikan kepada Bapak Ibu, wali, dan anak-anakku sekalian kelas 10, disiapkan HP, Android Plus, dan atau laptop, karena tanggal 16 nanti sudah pembelajaran secara daring. Sebelumnya ada tes potensi akademik, jadi penjurusan atau peminatan dalam kurikulum sekarang ini, anak-anakku sekalian kelas 10, di SMA Negeri 7 Pontianak ada MIPA dan ada IIS atau IPS. Sehingga nanti anak-anakku sekalian, nanti ada jadwalnya, ada penjurusan atau peminatan menggunakan tes potensi akademik, menggunakan angket, dan menggunakan nilai rapor pembagian kelasnya atau penjurusan atau peminatannya. Jadi tanggal 16 nanti dan seterusnya, insya Allah kita melakukan pembelajaran anakku sekalian kelas 10 itu menggunakan daring. Jadi disiapkan peralatannya dan peralatan utama dan peralatan pendukungnya. Jadi disiapkan Android-nya, kuota internetnya, sampai dengan buku, alat tulis, buku teks,
atau data pendukung atau buku pendukung yang lain atau sarana pendukung yang lain. Jadi hal ini agak hal yang baru bagi anak-anakku kelas 10, karena pada waktu kelas 9 SMP atau MTS, anak-anak sekalian sudah nggak ngalami pembelajaran daring karena pas masa-masa ujian waktu itu. Sehingga hal yang baru pembelajaran kok daring atau dalam jaringan. Nah, kalau kakak-kakak kelas 11 dan 12, insya Allah kemarin sudah mengalami itu. Di sana sini masih banyak kekurangan, tetapi ini harus kita laksanakan karena sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dan terakhir ada surat edaran dari Gubernur Kalimantan Barat. Bapak Gubernur dalam surat edaran itu menyarankan bisa luring luar jaringan tetapi harus modul. Sementara kita belum siap, maka kita menggunakan daring. Selamat datang, selamat belajar, selamat meraih prestasi dengan berkarakter yang baik. Terima kasih atas segala perhatian, dan MPLS untuk kelas 10 siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 7 Pontianak secara resmi saya nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, ada kurangnya mohon maaf, dan semangat terus, jaga protokol kesehatan, mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri, selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.